Baik, dan untuk sekarang kita akan mempelajari tentang daur hidup tumbuhan ya. Setelah sebelumnya mempelajari tentang daur hidup pada hewan, sekarang kita akan mempelajari daur hidup pada tumbuhan. Baik, untuk lebih lengkapnya kita simak penjelasan di papan tulis berikut ini. Baik, untuk daur hidup pada tumbuhan, kita lihat di papan tulis Ustadz sudah menggambarkan daur hidup pada tumbuhan pada umumnya ya. Tidak semua tumbuhan memiliki daur hidup seperti ini, namun secara umum daur hidupnya adalah seperti yang sudah Ustadz gambarkan di papan tulis. Kita mulai. Pertama, biasanya sebuah tumbuhan memiliki buah ya. Memiliki buah yang di dalam buah tersebut terdapat biji-bijian ya. Di dalam buah tersebut terdapat biji-bijian yang ketika bijinya menyentuh tanah di mana buahnya membusuk atau buahnya dimakan oleh hewan-hewan atau juga manusia. Kemudian kita membuang bijinya dan bijinya menyentuh tanah. Lama-kelamaan biji ini akan berakar ya. Biji ini akan berakar. Setelah berakar apa? Biji ini mulai berkembang lagi, dia akan mulai bertunas. Bertunas dia belum memiliki daun di sini ya. Bertunasnya baru akan menjadi bakal daun ya. Setelah itu dia berkembang lagi, mulai tunasnya mulai rontok ya. Tunasnya mulai berganti menjadi daun. Ya, tunasnya gugur, dia berganti menjadi daun dengan batang yang lebih besar daripada tunas sebelumnya ya. Setelah itu berlanjut tumbuhan pun akan semakin bertambah tinggi, bertambah besar daripada sebelumnya ya. Kemudian daunnya juga akan semakin bertambah banyak. Mungkin yang sebelumnya baru 2, biasanya tunas itu diawali dengan 2 daun ya, dengan 2 daun. Kemudian daunnya mulai bertambah banyak ya dengan pohon yang masih kecil namun sudah lebih besar daripada tunas di awal ya. Setelah itu dia akan berkembang lagi menjadi pohon yang lebih besar lagi, namun masih dikatakan pohon muda ya. Masih dikatakan pohon muda. Karena apa? Karena dia belum bisa menghasilkan buah. Jadi pohon ini masih belum bisa beregenerasi, memproduksi buahnya. Jadi dia masih pohon muda ya. Setelah itu lama-kelamaan lambat laun seiring waktu berjalan, pohon tersebut pun akan berkembang menjadi pohon dewasa yang akhirnya akan menghasilkan buah. Buahnya untuk apa? Untuk kita konsumsi, namun sebagai fungsi dari biologi ya, pada di IPA ini adalah fungsinya adalah untuk buah itu sebagai pemencar biji-bijian ya, di mana kita menikmati buahnya dan kita memencarkan biji-bijiannya. Termasuk juga hewan menikmati buahnya dan buahnya terpencarkan ketika bijinya terpencarkan ketika buah tersebut dimakan. Terpencarkan ke tempat lain sehingga siklus atau perputaran dari pohon ini menjadi terus berlanjut dan juga menyebar semakin banyak. Untuk dari siklus daur hidup tumbuhan kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya. Dari biji kemudian berakar, kemudian menjadi tunas, menjadi bertambah besar, menjadi pohon yang lebih besar lagi, kemudian menjadi pohon muda. Setelah itu dia menjadi pohon dewasa dan berbuah ya. Untuk siklus dari daur hidup tumbuhan kurang lebih seperti itu ya. Baik. Kemudian jika teman-teman memperhatikan di buku IPA ISPS-nya ya, di situ terdapat pada halaman 35 ya. Di situ kita berlanjut ke bab kedua ya, yaitu di bab keduanya bagian C, yaitu upaya pelestarian makhluk hidup. Ya, upaya pelestarian dari makhluk hidup ya. Baik. Adanya hewan dan tumbuhan memiliki beberapa peran penting bagi manusia ya. Sebagai salah satunya adalah sumber pangan ya, atau sumber makanan untuk manusia ya. Kita memakan hewan ya, hewan-hewan, kemudian juga kita memakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ya. Kalau kita berpikir bahwa tidak ada hewan di bumi atau juga tidak ada tumbuhan, maka manusia akan sangat kesulitan untuk bertahan hidup, bahkan tidak bisa bertahan hidup ya. Karena kita membutuhkan asupan makanan dari tumbuhan dan juga dari hewan ya. Jadi salah satunya adalah fungsi dari hewan dan tumbuhan tersebut, salah satunya adalah sebagai sumber pangan dan juga obat-obatan ya. Karena kita tahu sebagaimana kita sakit kita membutuhkan obat-obatan. Biasanya didapatkan dari herbal atau dari tumbuh-tumbuhan ya, untuk obat-obatan tersebut ya.
Kemudian ada juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya, jadi salah satunya adalah yang pertama fungsi hewan dan tumbuhan bagi manusia adalah sumber pangan. Sumber pangan itu atau sumber makanan ya bagi kita. Kemudian juga sebagai obat-obatan ya, obat-obatan. Ya. Nah, apalagi fungsi yang lainnya sebagai sumber ilmu pengetahuan ya. Sebagai sumber ilmu pengetahuan ya yang bisa kita peroleh manfaatnya ya. Sumber ilmu pengetahuan ya. Karena kita mempelajari seperti contohnya mungkin pesawat terbang yang kita adaptasi melalui cara kita mempelajari bagaimana burung terbang. Kemudian kita juga mempunyai ketika kita berenang ya di laut dalam, kita memiliki mempelajari bagaimana ikan bergerak dengan cepat dengan siripnya, dengan ekornya, sehingga kita membuat sepatu katak ya, sepatu yang memudahkan kita berenang lebih cepat. Atau juga kita mempelajari hal-hal lain dari burung-burung, dari hewan-hewan lain ya, yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan tumbuhan ya. Kemudian ada peran lainnya yang itu sebagai menjaga keseimbangan ya. Menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan alam ya, menjaga keseimbangan alam. Karena jika salah satu faktor tersebut hilang ya, mungkin tidak ada tumbuhan, maka keseimbangan alam akan terganggu. Sehingga kita perlunya melakukan upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, untuk upaya pelestarian makhluk hidup tersebut, jika teman-teman perhatikan di buku IPA, itu ada di halaman 36 ya, ada di halaman 36. Salah satunya adalah, dan juga 35, adanya penegakan hukum ya. Jadi di dunia ini melakukan upaya penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan juga tumbuhan langka. Untuk apa? Demi untuk menjaga keseimbangan alam tadi, demi untuk sumber makanan juga mungkin buat ekosistemnya, buat lingkungannya, juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ketika teman-teman memperhatikan di berita-berita mungkin ada hewan ini terancam punah atau tumbuhan ini sudah langka ya. Nah, berarti tumbuhan tersebut harus kita berdayakan ya, harus kita jaga kelestarian hidupnya. Salah satunya dengan apa? Adanya penegakan hukum terhadap upaya-upaya yang dapat mengakibatkan hewan dan tumbuhan tersebut akan terancam kelestariannya. Sehingga dibuatlah suatu peraturan di mana bagi yang melanggar seperti perburuan hewan langka, hewan liar ya di hutan ataupun juga tumbuhan-tumbuhan, penebangan hutan secara liar ya, itu akan dilakukan upaya penegakan hukum. Jadi perlu adanya penegakan hukum terhadap hal-hal yang mengakibatkan tumbuhan dan hewan terancam kelestariannya. Kemudian apalagi yang harus dilakukan dalam upaya pelestarian makhluk hidup? Salah satunya adalah tadi penegakan hukum ya, pembuatan peraturan ya. Di halaman 36 disebutkan juga adanya penangkaran atau pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, di sini kita bisa melihat seperti hewan-hewan yang sudah langka dilestarikan di suatu tempat ya. Nah, di sini dari pelestarian tersebut terbagi menjadi dua ya. Ada dua yang bisa kita jabarkan. Caranya ya, ada dua caranya yang bisa kita jabarkan, yaitu di bagian ketiga ya, ada perlindungan hewan dan tumbuhan yang langka secara di sini Ustaz tuliskan di bagian sini. Ya, kecil saja tidak usah besar. Ada yang caranya dengan ex situ, ada yang caranya dengan in situ ya, ada ex situ, ada in situ. Apa itu ex situ? Baik, teman-teman bisa melihat di buku. Nah, ex situ adalah perlindungan di luar habitat aslinya. Ya, kalau ex situ berarti di luar ya, di luar habitat aslinya. Berarti kalau in situ apa? Di dalam ya, di dalam habitat aslinya. Nah, jadi kalau ex itu berarti di luar. Kalau in berarti di dalam ya.
In situ artinya di dalam. Maksudnya seperti apa? Nah, untuk lebih mudahnya teman-teman bisa melihat kalau ex situ itu contohnya kebun raya Bogor, kebun binatang. Jadi perlindungan hewan atau tumbuhan ya yang berada di luar dari habitat aslinya. Jadi misalkan badak bercula satu adanya di Jawa ya, misalkan ada di Jawa, tetapi kemudian karena kita membutuhkan untuk perlindungan hewan tersebut dipindahkanlah ke kebun binatang, kemudian dilestarikan di sana. Nah, berarti itu perlindungannya ex situ karena perlindungannya bukan di habitat aslinya di Jawa sana misalkan seperti itu, atau di Sumatera misalkan. Tetapi kalau in situ dibuatlah suaka atau hutan lindung. Ya, sehingga hewan-hewan tersebut atau tumbuhan tersebut tetap berkembang di habitat aslinya, di tempat asalnya yang in situ ya, tetap di tempat asalnya, namun hutan tersebut dilindungi oleh negara, oleh hukum, sehingga tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa sekedar diburu dan ditebang pohonnya ya. Itu adalah salah satu yang membedakan antara ex situ dengan in situ. Jadi kalau ex situ adanya di luar habitat aslinya, sementara kalau in situ adanya di dalam habitat aslinya ya. Mudah dipahami ya. Oke, baik. Di halaman 37 itu teman-teman bisa melihat ada tabel hewan ya. Di sini ada tabel-tabel hewan ya. Ada tabel hewan yang terancam punah di Indonesia ya. Ada juga tabel tumbuhan yang terancam punah di Indonesia ya. Salah satunya jika Ustaz sebutkan hewan yang terancam punah seperti gajah Sumatera. Kemudian ada juga komodo. Komodo adanya di Pulau Komodo ya. Kemudian ada juga jalak Bali, kemudian badak, harimau Sumatera, termasuk juga orang utan ya. Itu adalah salah satu contoh hewan yang terancam punah ya. Jadi harus kita lindungi dengan baik. Untuk tumbuhan, nah ini tumbuhan ini mungkin teman-teman sebagian mengenalnya, sebagian kurang mengenalnya ya. Seperti ada bunga bangkai raksasa. Nah ini sangat jarang sekali ditemukan kemunculannya ya, sangat jarang sekali ya. Biasanya kalau muncul itu masuk ke TV-TV ya, disiarkan selama beberapa waktu. Teman-teman bisa melihat tumbuhan yang besar tersebut, bunganya besar, namun baunya tidak sedap ya, bau bangkai ya. Ada juga termasuk bunga rafflesia. Ya. Kemudian ada juga anggrek hitam, anggrek larat, ada juga nomor 5 ada tembusu, dan nomor 6 ada ulin ya. Nah, mungkin teman-teman kurang mengetahui untuk beberapa tumbuhan lainnya ya. Namun beberapa tumbuhan lainnya yang langka teman-teman sudah mungkin pernah melihatnya di televisi ya. Baik, itu untuk yang sudah kita pelajari untuk bab hari ini, yaitu pertama mengenai daur hidup tumbuhan yang dimulai dari biji kemudian berakhir di pohon dewasa yang bisa menghasilkan buah. Kemudian juga upaya pelestarian makhluk hidup ya. Dengan apa? Karena apa? Sebagai sumber makanan, obat-obatan, sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan juga menjaga keseimbangan alam. Sementara sebagai upaya pelestarian makhluk hidup tersebut kita lakukan dengan ex situ atau juga dengan in situ, termasuk juga dengan hukum-hukum yang ditegakkan. Baik, sekian pelajaran IPA kali ini tentang bab 2 ya, bab 2 dari pelajaran IPA ESPS untuk hari ini. Sekian Ustaz ucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.